wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu waqtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat yang telah memberikan kita nikmat yang tiada terhingga. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai kita tidak bisa menghitungnya. Nikmat yang Allah berikan secara terus-menerus, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tanpa kita minta Allah memberikan kepada kita. Maka itu sudah selayaknya rasa syukur ini atau perwujudan syukur ini kita haturkan kepada Allah sebagai rasa terima kasih atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebab hadirin, mengingatkan syukur semacam ini satu hal yang penting. Sebab banyak dari kita terkadang lalai akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Padahal sudah menjadi keyakinan bagi kita semua yang ada pada diri kita, semua yang nempel dalam diri kita, jiwa, raga, zahir, batin, rizki yang hissi maupun maknawi, rizki yang nyata bentuknya maupun yang tidak nyata, ini semua pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita syukuri ya. Maka itu setiap kita ketemu, maka jangan bosan untuk mendengarkan nasihat tentang syukur. Sebab kita pun banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap rasa syukur yang kita wujudkan dengan ucapan alhamdulillah, yang kita wujudkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita wujudkan dengan amal soleh, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Amin. Dan menjadikan Allah memberikan tambahan nikmat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita kepada bab baru di kitab Riyadhus Shalihin ini, babun fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bab tentang amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf itu artinya apa? Memerintahkan kebaikan. Nahi munkar artinya apa? Mencegah kemungkaran. Apa itu kemungkaran? Perbuatan-perbuatan buruk menurut syariat agama. Sebab ada satu perbuatan yang menurut syariat agama itu buruk, tapi menurut adat nggak buruk. Ada lagi sebaliknya. Mungkin menurut adat istiadat satu hal yang kurang bagus atau buruk, tapi di syariat adalah satu hal yang baik. Jadi perbuatan buruk di sini timbangannya adalah syariat.
Ya, jadi bab yang akan membahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti biasa akan kita bacakan terlebih dahulu dan diawali dengan beberapa ayat dalam Al-Quran. Nah, kita dengarkan, kita renungkan, dan kita pahami serta kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah berfirman dalam Al-Quran, wal takum minkum, seyogianya, seharusnya ada di antara kamu yang menjadi satu umat atau satu golongan, yad'una, yang menyeru, mengajak ilal khair, kepada kebaikan. Hendaknya ada satu golongan di antara kamu, wahai umat Islam. Apa golongannya? Mereka yang menyeru kepada kebaikan. Jadi jangan semuanya pasif, hadirin. Jangan semuanya diajak. Tapi di sini Allah perintahkan hendaknya di antara kamu, wahai manusia, ada yang mengajak kepada kebaikan. Jangan pasif semuanya, jangan. Hendaknya di antara kamu ada orang yang mengajar tentang ilmu agama. Jangan bisnis semuanya. Ini yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diperintahkan oleh Allah. Sebagian dari kamu hendaknya ada orang yang menyeru kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, ada orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan ada orang yang mencegah kemungkaran. Poin pertama dalam ayat ini, hadirin, yad'una ilal khair, banyak. Kata nama boten? Orang mengajak kebaikan banyak enggak? Banyak. Hadirilah, jangan lupa nanti malam pengajian malam Selasa di Masjid Zainal Fajri, diumumkan media sosial geger. Mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan ma'ruf, memerintahkan kebaikan pun banyak. Ayo sholat, ya, ayo sholat 5 waktu, ya, atau mungkin yuk zakat, ayo haji, banyak, hadirin. Nah, ini yang ketiga, wa yanhauna 'anil munkar, yang mencegah kemungkaran. Ini yang sedikit, hadirin. Dan tidak ada orang, mungkin bukan tidak ada, mungkin orang merasa takut untuk masuk yang ketiga ini, wa yanhauna 'anil munkar. Seharusnya ada sebagian dari kamu yang mencegah kemungkaran. Ngajak kebaikan banyak, hadirin. Semua orang ngajak kebaikan. Mana kan nomor ngaji nang kana. Kalau kamu mau ibadah di masjid, mau ini, mau itu, banyak, hadirin. Mencegah keburukan, mencegah kemungkaran. Ini yang sedikit. Kenapa? Sebab kalau orang sudah berbicara tentang nahi mungkar, mesti akeh musuhi. Pasti banyak musuhnya. Entah musuh secara zahir maupun musuh secara batin. Entah terang-terangan ataupun di belakang musuhi. Pasti ada. Kalau orang yang mengajak kebaikan, wah, bakal dipuji, hadirin. Wah, Masya Allah, itu orang, ya, ngajak sholat, ini itu, Masya Allah, bakal dipuji sama orang. Tapi giliran mencegah kemungkaran, maka banyak dicaci, banyak dimaki, bahkan tidak sedikit dibunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, kalau ada orang ngajak, wah, Masya Allah, banyak yang muji, hadirin. Oh, ayo hadirin, pada ngaji, pada sholat. Kamu sekalian, awas jangan pacaran. Awas nih pacaran. Wah, nahi mungkar nih. Pacaran kondak.
jejak misalkan, kontak tonjol kon misalkan. Wah, kayak keras nemen gak? Ini seperti ini seperti itu. Ya. Ketika mengajak dialem, tapi ini ketika melarang. Ki ngertine agama ki separo-separo kayak prasmanan, sing enak dijukut, yang enggak suka ditinggal. Enggak seperti itu hadirin. Agama ini terdiri dari amar ma'ruf, nahi mungkar, dan enggak bisa dipisahkan amar ma'ruf, nahi mungkar. Paham ya? Cuman nanti ada kriteria-kriteria ya, supaya amar ma'ruf nahi mungkar kita ini benar sesuai dengan syariat ya. Jangan sampai kita beramar ma'ruf dengan cara yang mungkar, begitu pula nahi mungkar dengan cara yang mungkar. Amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, nahi mungkar dengan cara yang ma'ruf. Nahi mungkarnya caranya yang baik. Amar ma'ruf ngajak kebaikan dengan cara yang baik, nahi mungkar dengan cara apa? Yang baik juga. Maksudnya bagaimana? Harus tahu situasinya, harus ngerti siasatnya. Jangan sampai kita nahi mungkar dengan cara yang mungkar. Akhirnya apa? Bukan kebaikan yang timbul, tapi justru keruutan-keruutan yang akan dihasilkan. Na'udzubillahi min wa ulaika humul muflihun. Kata Allah, mereka itu yang yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Orang ini adalah mereka orang-orang yang beruntung, kata Allah. Orang yang beruntung. 3 golongan ini adalah mereka orang yang beruntung. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu sekalian wahai umat Nabi Muhammad, khaira ummatin, sebaik-baiknya umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan bagi manusia, ta'muruna bil ma'ruf. Ya, kamu memerintahkan yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil mungkar, dan kamu mencegah yang Kenapa kita menjadi umat yang terbaik hadirin? Karena 2 faktor ini. Ada yang amar ma'ruf, ada yang nahi mungkar. Kalau seandainya 2 ini ditinggalkan, maka tidak ada yang baik. Umat Nabi Muhammad ini menjadi baik karena ada 2 golongan ini hadirin. Orang yang beramar ma'ruf dan orang yang nahi mungkar. Jadi jangan satu saja, dua-duanya harus seimbang. Kayak 2 sayap ini harus seimbang. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa, jadilah pemaaf. Jadilah wa'mur bil 'urfi, perintahkan kebaikan, perintahkan yang ma'ruf. Wa'rid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Khudhil afwa, jadilah pemaaf. Ada orang berbuat mencaci maki kita, mengata-ngatai kita dengan ucapan yang jelek atau apa saja, khudhil afwa, jadilah pemaaf. Wa'mur bil 'urfi, perintahkan kepada kebaikan. Wa'rid 'anil jahilin, kalau ada orang yang mengata-ngatai kita, memaki kita, berbuat nggak baik sama kita, mending kita berpaling. Cara orang Tegal ngomong, aja dilawongi. Apa? Aja dilawongi. Apa? Dilawongi. Apa ke bahasanya sing pas apa ke? Aja diladeni. Aja di wa'rid 'anil jahilin, berpaling sudah, tinggalkan mereka orang-orang bodoh. Paham ya? Ada orang mencaci maki kita, tinggal lu ngapain sudah. Ya, anggap anjing menggonggong. Paham ya? Aja dilawongi, iya, dilawongi kising kayong sedep dilawongi. Ini aja diladeni kayong ya, aja diladeni. Ngomong apa? Sudah, tinggal sudah.
Ngamuk-ngamuk Bib, tinggal. Jangan diladeni. Kenapa? Wa a'rid 'anil jahilin. Anggap saja mereka bodoh. Sing ngomong Gusti Allah. Berpaling dari orang-orang bodoh. Panjenengan debat sama orang yang bodoh, nggak ngerti agama, mending ditinggal. Wis berarti panjenengan kakutok sudah. Ngomong akhirnya lah ngerti, oke, angel menjak ngomong tinggal bae wis tinggal daripada dari pikiran stroke akhirnya. Biarkan sudah, anggap saja orang bodoh. Kalau diladeni hadirin orang yang semacam ini bakal tambah jarak, tambah berani, tambah kurang ajar. Tambah apa? Kurang ajar. Wa'rid 'anil jahilin. Misqadil afwa wa'mur bil urfi. Yang penting tetap ngajak kebaikan. Ngajak kebaikan. Enggak usah mempedulikan anjing menggonggong. Ya, kita terus berlalu. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd. Ya, sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain. Kalau orang itu orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, maka akan saling tolong menolong. Ya'muruna bil ma'ruf. Mereka memerintahkan yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkar. Oh, ternyata hadirin, cara menolong itu ya yang paling afdol amar ma'ruf nahi munkar. Bukan cara menolong, justru menolong mereka dalam kemaksiatan. Na'udzubillahi min dzalik. John, apa? Milih duit panggo apa? Panggo main. Panggo apa? Main. Sili boleh? Pinjemin enggak? Pinjemin enggak? Jangan hadirin. Kalau sudah ngucap buat seperti itu maksiat jangan dikasih. Kalau panjenengan kasih, orang mentak main bib cuman eman bokat menang. Nyoliake. Orang enak kayak kanca, saya cuma nolong saja. Sama aja, itu bukan nolong, itu menjerumuskan. Seperti ada orang nyeli goloke, panggo apa mateni wong. Mateni? Oh ya wis keh, tak main sing landep. Paling landep nggih, sekali tebas enteng. Kowe ya wis. Nolong bukan? Kira-kira menolong bukan namanya? Bukan, menjerumuskan. Secara hukum negara pun panjenengan bakal bermasalah. Yo ya. Secara hukum negara bakal bermasalah. Nah, ini bukan tolong-menolong. Tolong-menolong yang benar hadirin amar ma'ruf nahi mungkar. Kita punya teman, kita punya anak, kita punya keluarga, kita punya kerabat, kita punya rekan kerja, punya ini, ajak mereka kepada kebaikan. Namanya nolong. Namanya apa? Nolong. Kita punya teman, kita punya kerabat, punya keluarga. Dia berbuat kemungkaran, kita cegah. Jangan berbuat mungkar. Dia mau melakukan kemungkaran, dicegah. Ini namanya tolong menolong. Dan kalau ini resep hidup hadirin, rumus hidup, kalau panjenengan ada orang yang sering mengkoreksi panjenengan ketika panjenengan salah. Orang itu sering ngomongi panjenengan ketika panjenengan berbuat mungkar, maka pegang erat-erat teman yang model seperti ini. Sebaliknya, kalau ada teman panjenengan berbuat dosa, berbuat mungkar kok diam saja, malah mendukung, tinggalkan. Kenapa? Sebab akan selalu mendukung panjenengan dalam perbuatan mungkar. Na'udzubillahi min. Tapi kalau ada teman ngajak panjenengan, sering menasehati, ngomongi, kita berbuat salah dinasehati, diomongi, dicegah dari kemungkaran, maka teman ini baik, jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Paham ya? Tapi ini nyemen iki ben, wis lakoni sementing kon seneng. Nyemen wis lakoni. Teman yang seperti ini tinggal saja sudah. Karena teman ini enggak baik.
Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa. Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Lu'ina telah dilaknat alladzina mereka kafaru yang kafir min Bani Israel dari orang-orang Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, ya, lewat lisannya Nabi Dawud dan Nabi Isa. Oh, jadi mereka orang kafir, hadirin, pernah dilaknat sama mereka Nabi Dawud dan juga Nabi Isa. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kenapa kau dilaknat sama Nabi Dawud? Bani Israel dilaknat sama Nabi Dawud. Nabi Isa melaknat Ashabul Maidah waktu itu. Ya, ada suratnya Al-Maidah, hidangan dari langit. Kok melaknat? Kenapa? Karena kedurhakaan yang mereka lakukan sudah melampaui batas. Kaumnya Nabi Dawud yang durhaka dirubah menjadi kera, ya, satunya dirubah menjadi khinzir. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, kita teruskan ayatnya dulu. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka, kenapa kok sampai mereka melampaui batasnya seperti apa? Perbuatan dosa mereka itu apa? Kanu la yatanahawna an munkar. Mereka tidak mau saling mencegah perbuatan mungkar. Ada temannya berbuat mungkar, padahal dianya nggak melakukan, tapi dia diam saja. Ada terang-terangan orang ini meninggalkan sholat, nggak dilarui. Dilarui bahasa Indonesia apa? Nggak dinasehatin, dia diam saja. Jadi nggak ada saling mencegah kemungkaran yang mereka perbuat. Labi sama kanu yaf'alun. Sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Kita ceritakan satu persatu hadirin. Cuman untuk ayat ini saya ceritakan ceritanya Nabi Dawud dulu. Bani Israel. Ceritanya Nabi Dawud. Ya, jadi Bani Israel ini hadirin, ya, punya larangan untuk cari ikan di laut setiap hari apa? Sabtu. Setiap hari apa? Sabtu. Jadi setiap Sabtu niku prei. Jadi mereka Bani Israel itu liburnya setiap hari Sabtu. Kalau Nasrani Minggu, prei juga. Sekarang yang libur Jumat apa Sabtu Minggu? Yang libur Jumat atau Sabtu Minggu? Sing prei ini Sabtu Minggu ngacung. Sing prei ini Jumat. Lah Kak, kalau Jumat ini hari untuk ibadah. Hari untuk ibadah bagi siapa? Umat Islam. Ning dina Sabtu larangan untuk mencari ikan bagi Bani Israel. Prei Sabtu. Minggu siapa? Libur lagi. Ente prei apa? Pak Marno liburnya apa? Minggu. Mas Dede prei-nya apa? Sabtu Minggu ya. Nggak usah saya jelaskan ya. Ente mikir dewek. Jadi setiap hari Sabtu nggak boleh cari ikan di laut. Budi mau kat loro Pak mancing ada dina Sabtu. Ya ditaati sama mereka, ditaati. Tapi subhanallah dilalai ning dina Sabtu iwake ngledek metu nang. Karo gawe-gawe ngono. Kalau nggak hari Sabtu, hari Minggu dan seterusnya, ikan airnya pasang, ikannya nggak ada coba. Airnya surut, ikannya nggak ada, pada pelencar. Ning dina Sabtu pasang pada ngledek menungsa. Paham nggak? Akhirnya orang ngiteni ki asem dan setiap dina Sabtu dilalai akeh wake. Ya kayak panjenengan Jumat harusnya mau ibadah, dilalai nih pas dina Jumat akeh pesenan.
ana wong pesen wesi rong truk Mas Ali. Dilalai Jumat, pas Jumatan jam 11 kudu dikirim. Kan kedro ya. Ki buatane sing model kayak gue Mas Ali setan gue sing pesen itu menungsa. Dilalahnya Sabtunya ngawe-ngawe ikannya bermunculan kayak yang joget-joget nang dhuwure banyu. Orang ini luar biasa ini. Dan ini cerita ini hadirin, ikan ini bermunculan di hari Sabtu disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Haitanuhum yawma sabtihim syurra'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Di waktu datang kepada mereka ikan, ya, ikannya datang itu, mereka terapung-apung di permukaan air. Ya, kalau hari Sabtu muncul di permukaan air. Dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ya, selain Sabtu, ini ikannya nggak ada, luru iwak laka. Ya, kata Allah apa? Ini ujian kami bagi mereka. Ujian kami bagi mereka. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita di waktu ibadah kok ternyata banyak pesanan, ternyata ada kerjaan, ternyata ada ini. Ini ujian yang Allah berikan kepada kita. Allah uji. Ya. Akhirnya apa? Penduduk desa itu terbagi menjadi 3 golongan. Ada yang mengambil ikan di hari Sabtu, ya, dan memakannya. Ada juga golongan yang kedua, mereka ini hanya menemani golongan yang pertama. Golongan pertama apa? Mereka mengambil dan memakannya. Yang kedua apa? Ngancani tok. Yang ketiga benar-benar nurut dengan Nabi Daud, dengan perintah Allah, tidak mau mengambil ikan di hari Sabtu. Cuman mereka hadirin ketika menyalahi atau melanggar aturan Allah ini, ya, golongan pertama ini mereka pintar hadirin. Jadi laut ini, ya, setiap hari Sabtu kan pasang, ikannya bermunculan di permukaan, maka dia bikin kayak balongan. Bikin apa? Balongan. Ning dina Sabtu kan masuk ke balongan. Langko ditalini nganggo benang bundute. Ditalini nganggo apa? Benang. Dia nggak ngambil dulu hari Sabtunya. Lah ini airnya surut, baru ikannya diambil dina minggu nih. Namanya hailah. Hailah bahasa Indonesianya apa? Jadi mengecoh, iya. Namanya apa? Mengecoh hukum aturan Allah. Dikelah, dimakan. Ada orang tahu, loh, kon bisane dina ki bakar iwak kon oleh sing ndi? Ora nyong ora juga dina Sabtu ora. Oh, nanti loh, nanti kamu dapat azab. Oh enggak, yang penting saya kan enggak hari Sabtu. Terus kon kepriben carane? Carane iwake buntute tak taleni dina Sabtu. Oh, dina Minggu tembe tak cukut. Katanya siapa? Katanya orang hamil. Kan geger loh, viral. Ini bukan hoax, ini viral. Orang-orang pada melakukan. Golongan pertama ada di situ. Lah golongan yang kedua masih takut, nggak mau melakukan, tapi nemenin, nganca. Mulanya hati-hati hadirin, kalau ada orang sedang melanggar perintah Allah, ada orang sedang bermaksiat, jangan ditemenin. Kecuali panjenengan mau ngajak kepada kebaikan, kalau enggak jangan ditemen. Nyontara melu-melu nyong ngancani tok pada bae dul. Golongan yang ketiga, wah luar biasa, dia memegang prinsip ini aturan Allah, ini aturan Nabi Daud, saya tidak akan melanggarnya. Ya. Akhirnya Nabi Daud dengar, ya, didatengin mereka, diseru, ini aturan Allah, nggak boleh dikelah-kelah, nggak boleh nggak boleh dikecoh, nggak boleh dibodohi. Allah Maha tahu, Gusti Allah pan dibodohi. Ya, cara kasarnya Gusti Allah pan dikadali. Ya. Akhirnya diperingatkan oleh Nabi Daud. Kon bisa diperingatkan, kamu kok nggak mendengarkan? Kamu itu seperti kera. Seperti apa? Kera. Akhirnya diomongin kayak gue tambah jarak, ini golongan pertama. Oh iya, saya kera. Terus mau apa kamu? Emang apa urusan kamu? Saya benar, saya kera. Nah di situ akhirnya didoakan oleh Nabi Daud. Ini kaumnya yang nggak mau ini, Pak. Kaumnya yang nggak mau nurut namanya kaum Ailah. Kaum apa?
Ailah, ya, kaum Ailah. Akhirnya Nabi Daud berdoa, Allahumma al'anhum waj'alhum ayatan famusikhu kirodatan. Ya Allah, laknat mereka dan jadikan mereka sebagai bukti, sebagai tanda kebesaran-Mu, supaya tidak diikuti oleh umat yang lain. Ya, maka akhirnya mereka dirubah menjadi kera. Sebelum dirubah menjadi kera, hadirin, ini golongan yang ketiga, karena takut, benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ini pindah di satu daerah, memisahkan diri dari mereka, kemudian membuat batas daerah tersebut supaya orang-orang yang melanggar itu tidak masuk ke daerahnya. Ditongakna Nabi Daud, hadirin, ternyata besok paginya menjadi kera, benar-benar menjadi kera. Benar-benar menjadi kera. Besok. Keesokan harinya ketika orang-orang itu yang melanggar, termasuk golongan yang kedua ini pun menjadi apa? Kera. Padahal kurang ngancani tok mamarno dadi kera. Ya. Akhirnya kok nggak ada terdengar orang ngomong lagi ini di yang golongan yang ketiga ini, kok nggak ada yang dengar lagi ini. Orangnya pada kemana? Tadi kemarin teriak-teriak makan pesta pora, kok nggak ada. Setelah pembatas desanya itu dibuka oleh kaum yang ketiga, dilihat ternyata mereka sudah menjadi kera. Ya. Ada yang ditanya, kon sing ngarane Bejo, mohon maaf barangkali ada yang namanya sama. Iya, mantuk-mantuk dok, iya. Kon sing ngarane Marno misalnya. Misalkan ini Pak Marno ya. Kon sing ngarane Eko, mantuk-mantuk. Aduh wis syarat. Nah, ternyata benar hadirin, mereka menjadi kera. 3 hari mereka hidup, kemudian semuanya binasa mati. Ini karena mereka melanggar aturan. Ya, yang ironisnya, yang nemenin saja ini ikut-ikut kecipretan. Makanya perbuatan dosa, hadirin, jangan sampai membantu perbuatan dosa atau maksiat. Sekalipun hanya menemani saja, sebab dampaknya akan sama. Misal, nah, panjenengan duduk di satu kelompok, ya, di satu kelompok itu misalkan bandar narkoba besar, panjenengan nggak paham. Lagi marani kancane, ada satu urusan, duduk di situ. Pas di mana hari itu hari penggerebekan, kira-kira panjenengan melu dicekel beleh? Di penjara enggak? Bakal di penjara. Ya, nanti keputusannya ada di pengadilan. Ini bonyok dingin panjenengan tembe diadili tembe metu. Itu pun kalau panjenengan bisa ngelah. Kalau enggak, ya akhirnya bonyok ikut-ikutan orang yang kena masalah. Paham ya? Jadi seperti itu, hadirin. Dan poin kedua dalam ayat ini, hadirin, yang ingin saya sampaikan, bahwasanya umat terdahulu ini kalau mereka berbuat dosa maka dirubah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera, dan satunya lagi menjadi babi. Menjadi kera dan menjadi babi. Ya. Untung kula lan panjenengan dadi umate Kanjeng Nabi. Coba bayangkan, hadirin, kalau ada orang melanggar perintah Allah, kemudian dikutuk menjadi kera. Kira-kira penduduk Indonesia masih 200 juta menungsa kabeh boleh? Enggak. Kira-kira manusianya berapa persen kira-kira? Sing ora Jumatan. Nah, jadi apa? Misalkan yang melanggar ini, maksiat ini langsung, yang melanggar ini langsung, kira-kira 200 juta di Indonesia, kira-kira menungsa kabeh duduk. Ya, prediksi panjenengan, kira-kira manusianya berapa persen? Untungnya, hadirin, perbuatan apapun yang kita lakukan karena umat Kanjeng Nabi, ya Allah, kita masih berwujud manusia. Orang berubah-ubah acan enggak, hidungnya tetap mancung, matanya tetap melek, kupingnya tetap loro, rambutnya tetap seperti biasanya.
Coba kalau ada yang dirubah saja, dirubah. Kon nglakoni perbuatan maksiat ki cungure ilang misalkan. Cungure ilang. Saya yakin nggak ada yang berbuat maksiat hadirin. Si maksiat maning kupingnya siji ilang, serumpung. Ya. Maksiat maning sikile siji ilang, selutang, apa? Macam-macam sudah. Ya, ini alhamdulillah ya Allah. Makanya hadirin panjenengan jadi umat Nabi Muhammad bersyukur. Jadi umatnya Kanjeng Nabi. Ya. Makanya jangan salahkan kalau ada orang mewujudkan rasa syukur menjadi umat Nabi Muhammad, bikin peringatan Maulid besar-besaran. Kenapa? Alhamdulillah jadi umatnya Kanjeng Nabi. Bisa bayangkan nggak kalau kita bukan umat Nabi Muhammad kemudian diperlakukan seperti ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Lemurip panjenengan jadi misalkan maaf jadi kera jadi kunyuk kemudian urip nandalan wani tuku rokok nandalan. Alhamdulillah jadi umatnya Kanjeng. Sekalipun perbuatan dosanya malah perbuatan dosanya kadang-kadang lebih parah daripada umat terdahulu. Tapi masih ajeg. Ini umat Nabi Muhammad. Diberi keringanan, diberi rukhsah, diberi hukum syariat yang paling ringan. Diberi hukum syariat yang paling ringan. Ya, alhamdulillah. Makanya beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad dan mudah-mudahan rasa syukur ini bisa terus kita wujudkan dalam hal apapun hadirin. Baca sholawat, taat dengan peraturan Nabi, hidupkan sunnah Nabi. Bentar lagi kita mau acara Maulid, kita makmurkan acara-acara tersebut sebagai rasa wujud cinta kita kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala dan Allah berfirman wa qulil haqqu mir rabbikum dan katakan al-haq yang hak yang benar min rabbikum berasal dari Tuhanmu Allah Subhanahu. Katakan bahwa yang benar adalah dari Tuhanmu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang pengen iman silahkan beriman. Dan barang siapa yang mau kafir biarkan. Biarkan. Siapa yang beriman sudah. Tidak ada paksaan hadirin. Masuk agama Islam beriman kepada Allah nggak ada paksaan. Kita nyeru, kita ngajak mereka, nggak mau ya sudah. Mau jadi orang kafir nggak masalah. Bukan nggak masalah. Urusan mereka, bukan urusan kita. Yang penting sudah ngajak. Wa qala ta'ala fasda' bima tu'mar. Fasda' sampaikan dengan terang-terangan. Bima tu'mar atas apa yang telah diperintahkan atau diperintahkan kepadamu. Sampaikan secara terang-terangan ya, dengan apa yang sudah diperintahkan kepadamu. Wa a'rid 'anil musyrikin dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Jadi sampaikan hadirin terang-terangan. Kita muslim, alhamdulillah saya muslim. Sampaikan sholat wajib, zakat wajib bagi yang mampu, haji pun demikian. Terus ini yang hak, ini yang batil. Ini yang benar, ini yang salah. Urusan mereka nggak mau ngikutin kita, urusan belakang. Tugas kita menyampaikan. Saya tugasnya hadirin ngasih nasihat sama panjenengan. Ya, jenengan mau ngikutin, monggo. Nggak ngikutin, bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Yang penting sudah disampaikan. Wa qala ta'ala Allah berfirman anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'i wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsuqun. Kami Allah menyelamatkan mereka yang mencegah dari keburukan dan kami siksa mereka yang berbuat zalim dengan azab yang keras atas apa yang mereka perbuat yaitu perbuatan fasik. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, siapa yang mau mengajak kepada kebaikan,
dan mencegah kepada keburukan, maka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita ingat ceritanya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa nahi mungkar juga, betul nggak? Kamu bukan Tuhan. Kon dudu Gusti Allah. Kamu bukan pangeran. Ya, berani dia menyatakan terangan. Yang lain mungkin percaya, yang setengahnya lagi mungkin menjilat, yang setengahnya lagi mungkin takut. Tapi Musa nggak takut karena utusan Allah Subhanahu. Dia sampaikan kebenaran di hadapan Firaun. Kamu bukan Tuhan. Ya. Dikejar, diancam, dibunuh, tetap. Tapi Allah menyelamatkan Nabi Musa. Begitu pula Allah menyelamatkan nabi-nabi yang lain. Karena apa? Karena mereka nahi mungkar, mencegah kemungkar, diselamatkan oleh Allah. Insya Allah siapapun yang mencegah kemungkaran maka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal hadirin, minimal. Nanti akan dijelaskan dalam penjelasan hadis-hadis di bawah ini. Minimal hadirin hati kita ingkar. Ini saya kasih tahu. Minimal hati kita ingkar. Tahu ingkar? Ingkar artinya apa namanya? Menolak kemungkaran. Ya. Nabi Muhammad bersabda, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangan. Ya. Maksudnya langsung to the point. Ada maksiat, hajar. Ada maksiat, hajar. Ada ulama yang memberikan makna maksudnya dengan tangan ini adalah dengan kekuasaan. Ya, sebab dengan kekuasaan ini lebih apa? Lebih bermanfaat. Misal ke Pak Marno, anak lokalisasi apa? Lokalisasi, iya Pak Marno, benar. Ya, yang jaga apa namanya? Bodyguard sehingga awalnya gede-gede. Ya, backupnya luar biasa, sudah bukan dari menungsa saja, kalau gym dan kirang atau sudah. Kita punya kekuasaan, kekuasaan, tanda tangan surat penutupan tempat. Dengan ini saya bupati, saya wali kota menutup tempat tersebut. Kalau sampai melanggar perintah maka akan dihukum dengan perpres atau dengan undang-undang atau dengan pasal KUHP ini atau dengan perda ini atau dengan ini hukumannya maksimal 100 tahun dan denda maksimal 10 triliun. Tanda tangan, dicap stempel, masukkan. Nggak perlu ngrebek, nggak perlu apa? Ngrebek, cuman satpol pp tok, jaga rong truk misalkan, secara otomatis tutup tanpa ada perlawanan. Lebih manfaat hadirin. Punya kekuasaan. Kita orang protes kadang sudah kasih nasihat, ada lagi yang dengan lisan. Kalau nggak mampu dengan tangan, dengan lisan. Nasihat ini sudah menyampaikan kabar ke anak nomor, anak kuda lari, anak togel, anak kiye. Sampaikan sudah. Iya, bus. Lah gerakannya. Tapi tanggung jawab kita sudah selesai, menyampaikan kepada yang berwenang. Nggak mau, ya sudah, tanggung jawab kita selesai. Kita nggak punya kekuasaan. Bisanya kasih nasihat kepada umat, nasihat kepada pejabat. Nggak bisa, bukan urusan saya lagi, bukan urusan kami lagi, urusan mereka. Yang nanggung dosa siapa? Yang nanggung dosa ya berarti yang bertanggung jawab di wilayah tersebut, di daerah tersebut. Kita orang sudah aman sudah. Saya nggak punya kekuasaan. Ya, kecuali tanda tangannya Habibmu payu, sat langsung bubar. Nah, ini. Atau hadirin kalau dengan kekuasaan, dengan tangan, dengan lisan kita nggak bisa, fabiqalbih kata Rasulullah, dengan hati. Ini yang paling lemah, derajat keimanan yang paling lemah. Kenapa takut? Saya kalau ngelawan, saya kalau ngomong, nanti akhirnya saya dipecat. SK pemecatan saya keluar. Saya mau ngomong seperti ini, mau bertindak, ya takut atasan saya tahu saya dipecat. Saya mau ngomong seperti ini, saya takut nanti saya yang jadi kena masalah dan lain sebagainya karena ada ketakutan. Iman kita masih lemah. Akhirnya hati kita dan hati jangan sampai meridhoi maksiat.
Sebab ridho bil maksiat maksiyah. Panjenengan merasa ridho, merasa biasa-biasa saja, puas dengan kemaksiatan, berarti panjenengan termasuk pelaku maksiat. Na'udzubillahi min. Terus bagaimana Bib? Kalau saya ada maksiat, saya kepengen bertindak, tapi saya nggak punya kekuasaan, saya nggak bisa kasih nasihat, saya nggak bisa kasih omongan. Hati panjenengan minimal ingkar. Ya Allah, itu perbuatan mungkar. Mudah-mudahan kau segera tutup ya Allah. Atau kalau nggak ditutup, nggak dikasih hidayah, wis binasakan saja ya Allah. Donga kayak gue. Kira-kira bisa boleh? Bisa boleh donga kayak gue? Apa perlu ditohirkan? Ya jangan. Nikmat panjenengan durung wani aja ngono ngarepe tempatnya ya Allah. Mudah-mudahan dimen hidayah. Ning ora dimen hidayah kaya remu-remu kabeh pada modar misalkan. Yang tambah digebuki. Hatinya ingkar. Minimal ingkar hadirin. Minimal itu maksiat. Saya benci, saya enggak suka, melanggar aturan Allah. Saya mau bertindak enggak bisa ya Allah. Kasih hidayah mereka, kalau enggak bisa hancurkan ya Allah. Sudah. Bombong oh. Sementing sudah Lah yang jadi masalah kadang-kadang hadirin, ini ada perbuatan maksiat, orang menganggapnya biasa. Wah, di situ ada maksiat. Lah, kita wis biasa. Kon kaya tembe rubah, wis biasa kowe. Nah, ini menyatakan hal yang biasa ini hatinya sampai enggak ingkar. Na'udzubillahi min dzalik. Paham ya? Jadi kalau kita melihat kemungkaran hadirin, minimal hati kita ingkar. Kita tetap belas kasihan sama umat Nabi Muhammad yang berbuat dosa, berbuat maksiat. Ajak mereka kepada kebaikan. Ajak mereka supaya hijrah. Ajak mereka supaya tobat. Ajak mereka supaya menyesali perbuatannya, kembali ke jalan Allah Subhanahu. Lah ini amar ma'ruf hadirin. Amar ma'ruf nahi mungkar ini dasarnya kita ini punya rasa kasih sayang kepada saudara kita. Kita selamatkan mereka dari perbuatan dosa. Ya Rabb, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan daripada ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi dari kitab Riyadhus Shalihin ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Manfaat dalam urusan agama, dunia maupun akhirat. Amin ya Rabbal alamin.